melanjutkan pada sesi kedua untuk materi pengantar akademik misconduct. Ini sistemnya gimana kalau di UIN, Prof? Kalau di UIN misalnya Pakai ada whistleblower. kejadian ya, orang melapor ke UIN, ini pernah kejadian, orang melapor ke UIN bahwa karyanya diplagiasi oleh dosen kami. Nah, langsung itu Dewan Etik diperintahkan oleh rektor supaya orang itu dipanggil. Nah, dipanggil, dia boleh membawa nanti teman untuk membela kalau dia mau, ya. Lalu nanti diuji di situ kesamaan perbedaan naskah ini dengan itu. Jadi tidak lagi menggunakan teknologi, tapi langsung dicek. Nah, kalau dia tidak bisa mempertahankan, ya berarti dia melakukan pelanggaran etika akademik. Nah, maka sanksinya macam-macam bertingkat. Ada yang teguran secara tertulis, kalau lisan tidak tertulis, ya. Yang kedua bisa penundaan pelayanan hak-haknya, ya. Misalnya dia mau naik pangkat tahun ini, si dosen tidak bisa ditunda ke tahun depan, kan? Kalau mahasiswa, kalau skripsi ketahuan dibatalkan skripsinya, ya kan? Diberhentikan jadi mahasiswa atau boleh mengulang? Tergantung besar kecilnya kesalahan, ya. Mahasiswa bisa diberhentikan secara hormat, bisa dengan tidak hormat, bahkan bisa dicabut gelarnya. Oh begitu. Iya, misalnya Anda nulis disertasi plagiat ketahuan, misalnya, doktornya dicabut. Walaupun sudah 2 tahun yang lalu. Iya, tetap gitu. Jadi itu yang menguji nanti adalah Dewan Etik. Dewan Etik setelah menguji, dia akan membuat rekomendasi kepada pimpinan. Kalau pelanggaran di fakultas itu mahasiswa, itu kepada dekan. Kalau dosen kan kepada rektor, ya kan? Nah, jadi rekomendasinya itu kemudian menjadi dasar bagi pimpinan untuk menjatuhkan sanksi. Seberapa berat, seberapa ringan sanksi itu kepada yang bersangkutan. Tapi biasanya kalau mau melapor itu agak-agak gimana gitu, Prof? Misalnya nih mahasiswa ke dosen itu kan kayak agak takut misalnya. Iya. Kalau secara langsung. Nah itu bagaimana? Boleh mengadukan anonim atau seperti apa? Kami memiliki saluran-saluran pengaduan sudah lama di UIN ini yang elektronik. Jadi tidak perlu tatap muka. Nah, karena itu lumayan banyak itu pengaduan bukan akademik ya, yang disampaikan ke kami. Kebetulan UIN ini kan WBK dan menuju WBBN, jadi saluran-saluran pengaduan itu sering masuk ke kami. Nah, tadi yang saya ceritakan juga dari dosen, itu dari dosen yang melaporkan tentang dosen juga, tapi dosen luar melaporkan tentang dosen kami. Nah, kalau mahasiswa melaporkan dosen itu bisa juga. Baik. Oke, baik, Prof. Berarti kan dampaknya itu seserius itu. Ya. Kalau seserius itu harusnya ada dong regulasi yang mengatur. Ya. Kami punya regulasi. Kalau secara nasional? Sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Perguruan Tinggi itu pernah membuat peraturan juga tentang itu. Jadi Anda bisa cari di regulasi dan regulasi yang ada tentang pencegahan plagiarisme. Ya, itu dikeluarkan oleh Dikti dan juga dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Nah, tapi kami di sini kami mengadopsi aturan-aturan itu dengan tambahan dari kami sendiri. Jadi kalau di UIN Antasari itu ada kode etik, penelitian dan publikasi. Jadi ada 2 langsung digabung. Supaya tidak dipisahkan gitu antara penelitian itu gimana etikanya, publikasi juga gimana etikanya. Nah, ini penting untuk dipahami seluruh sivitas akademika supaya tidak terjadi pelanggaran. Itu bisa pidana ya, Prof? Selama ini sih nggak pidana ya, itu masih dalam perdata ya. Perdata. Saya tidak tahu kalau misalnya itu sudah menyangkut uang ya. Kerugian, kerugian material. Ya, mungkin bisa digolong pidana. Tapi kalau begitu bisa kita simpulkan sebenarnya belum ada regulasi yang benar-benar
bisa mengikat gitu ya Prof ya, biar orang itu ada efek jera gitu. Regulasinya ada. Karena itu Anda mungkin tahu sejumlah profesor dipecat, suruh mengembalikan gajinya, diturunkan pangkatnya, jelas ada regulasinya. Ada, cuma di dunia akademik memang. Ya, masih terbatas di akademik, ya, dunia akademik. Etika akademik kan. Nah, etika akademik ini kalau menyangkut publik ya tentu harus dipahami orang publik di mana. Tapi bisa berkaitan dengan tadi ke publik juga sebenarnya ya Prof ya? Ya kejujuran sih selalu ada hubungannya dengan publik. Ya. Kalau saya ngaku-ngaku pinter tapi ternyata saya ngutip punya orang kan saya nggak jujur juga. Walaupun tidak ada hubungannya dengan misalnya kepangkatan saya atau apa, tetap saja tidak baik. Berdasarkan pengalaman profesor nih, cukup efektifkah sudah sistem yang ada di UIN saat ini? Kami saat ini merasa bahwa ini perlu ditingkatkan. Banyak diskusi ya di teman-teman bahwa dengan hadirnya artificial intelligence, kecerdasan buatan, revolusi digital, ini perlu ada langkah-langkah yang lebih serius untuk satu mencegah pelanggaran akademik, yang kedua untuk mendorong generasi muda, para mahasiswa dan sivitas akademika agar mereka menjaga integritas sebagai satu tanggung jawab intelektual pada publik dan pada dirinya sendiri. Jadi ada dua sisi itu yang harus kami lakukan. Ini kami akan memperbaharui lagi beberapa aturan terkait dengan skripsi, dengan makalah, terkait dengan tesis. Sudah ada peraturan-peraturan tentang itu, tetapi kami merasa itu belum maksimal. Jadi ke depan ini tahun 2025 ini salah satu agenda kami adalah merespon perubahan masyarakat di era revolusi digital ini. Ya. Nah, kita ini kan ini tadi dunia akademisi. Kalau kita bicara tentang ASN secara umum, kan ada juga ASN-ASN dengan jabatan-jabatan tertentu begitu. Mereka kan juga harus membagikan sesuatu, pengalamannya kah atau sharing apa, terkadang juga penelitian gitu. Berarti kan harus juga menulis tuh, academic writing juga tuh Prof. Ini gimana peran para ASN ini lalu seperti apa dalam penanganan academic misconduct ini? Jadi kalau ASN atau siapapun ketika dia masuk ke zona akademik, maka dia harus mengikuti aturan main di zona itu. Misalnya Anda sebagai ASN menulis di koran misalnya ya, menulis di koran. Nah, kan menulis itu sudah zona akademik. Ya tidak bebas Anda menjiplak tulisan orang, meskipun Anda bukan dosen, gitu, ya kan? Jadi itu zona-zonanya, ada zonanya. Jadi ketika kita masuk ke zona itu, siapapun orangnya, dia harus memiliki etika akademis. Nah, apalagi misalnya peneliti misalnya. Kalau peneliti kan harus akademisi dia, ya. Litbang ini kan peneliti. Nah, atau guru yang mau naik pangkat, ada penelitian. Nah, penelitiannya dipublikasi lagi, yaitu masuk zona akademik. Berarti harus mengikuti aturan-aturan etika akademik. Ya. Baik. Prof, adakah contoh kasus pelanggaran? Sebenarnya ada gitu ya, yang baru-baru ini. Kan lagi ramai, yang tadi Profesor bilang, sampai pencopotan gelar profesor begitu. Nah, ini apa yang bisa menjadi pembelajaran kita bersama begitu? Ya, saya kira integritas itu adalah pertaruhan kita semua. Jadi bukan hanya seorang akademisi, tapi semua yang ada profesi, keahlian segala macam itu harus memiliki integritas. Nah, ketika pelanggaran terhadap integritas ini terjadi, itu menunjukkan rapuhnya kualitas kita, rapuhnya etika kita. Lebih-lebih lagi itu di dunia akademik. Gitu loh. Nah, karena itu ini tidak hanya persoalan regulasi, ini bukan hanya persoalan apakah Anda tahu bahwa ini boleh atau tidak boleh, tetapi lebih dari itu adalah apakah kita
menjalankan profesi kita dengan penuh kejujuran atau tidak, itu yang menjadi soal sebenarnya. Jadi highlightnya di sini adalah integritas itu tadi sebenarnya ya Prof. Itu aja. Oke, baik, mungkin itu Prof. Dari pembicaraan kita, diskusi kita kali ini, kita sudah memahami ada suatu hal yang bisa kita ambil begitu terkait dengan academic misconduct. Ternyata itu tidak hanya sekedar terkait dengan aturan-aturan regulasi yang berlaku, tapi tadi lebih kepada bagaimana seseorang itu mempunyai integritas di dalam dirinya masing-masing. Dan kampus gitu ya, selaku kawah candra di mukanya, mungkin calon-calon ASN kita gitu, adanya di kampus. Ini adalah saatnya untuk berlatih barangkali ya Prof ya, untuk semakin mempertebal gitu, untuk memperkuat integritas ini tadi. Ya, tapi satu hal tadi saya lupa ya, memang ada hal-hal teknis, jadi plagiat itu bisa juga terjadi karena ketidaktahuan. Misal, cara mengutip. Nah, itu dia. Cara mengutip yang langsung dan cara mengutip tidak langsung. Itu harus belajar. Bagaimana membuat kutipan catatan kaki dengan catatan di dalam teks, misalnya. Walaupun sekarang sudah ada program-program elektronik yang bisa membantu itu. Nah, ini kan tinggal dipelajari secara teknis, namanya academic writing, ya kan? Nah, karena itu bagi siapapun yang mau memasuki zona akademik itu tadi, mereka juga harus belajar aturan main dan cara-cara mengutip ya, dalam karya akademik, supaya jangan salah. Supaya tidak terjadi fabrikasi tadi. Ya. Mungkin dia menyebutkan menurut si A, gitu ya. Tapi kata-katanya persis sama dengan teks itu tanpa dikasih tanda petik. Betul. Itu sudah dianggap plagiat. Ya. Tapi kalau ada tanda petiknya, kutipan langsung. Kalau tidak langsung berarti dia mengutip maknanya, boleh tidak ada tanda petik. Nah, parafrase gitu ya. Atau spasi inden ketika lebih dari 3 garis misalnya. Karena langsung tadi. Nah, yang begini-begini ya harus belajar. Gak bisa langsung bisa ya Prof ya. Oke Prof, terakhir nih Prof, ada pesan singkatkah untuk para audiens kita nanti, para peserta MOOC ini terkait dengan bagaimana kita menjaga integritas akademik kita? Ya, harapan saya begini ya, menjaga integritas ini berarti juga menjaga marwah dari ilmu pengetahuan. Dan salah satu ciri khas manusia itu adalah dia bisa mengembangkan ilmu. Profesor Fazlur Rahman itu menggunakan istilah creative knowledge. Jadi pengetahuan kreatif. Berarti karena mencipta, ya, pengetahuan yang bisa menciptakan pengetahuan baru. Nah, pengetahuan baru itu tercipta apabila di situ ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, itu tidak akan ada pengetahuan baru. Yang ada hanyalah fabrikasi mengulang-ulang yang mungkin membosankan dan akan ketinggalan. Nah, karena itu kalau kita ingin ilmu itu berkembang dan bermanfaat, maka kita wajib menjaga integritas akademik atau etika akademik. Oke, baik. Terima kasih Profesor Mujibur Rahman atas wawasan yang luar biasa untuk kesempatan kita kali ini. Dan terima kasih juga untuk para peserta MOOC yang sudah menyimak terkait dengan diskusi kita pengantar academic misconduct. Jadi untuk para peserta MOOC, sobat pelatihan sekalian, silahkan untuk mengeksplor lebih jauh lagi untuk materi-materi selanjutnya di video-video lanjutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar mandiri, pintar bersama.